Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS3 untuk pemula. Dan pada video kali ini kita akan membahas tentang box shadow. Jadi aku buka dulu file Visual Studio Code-nya. Aku udah punya file namanya css3.html dan kalau dilihat di browser masih kosong. Jadi box shadow ini artinya teman-teman kita ngasih efek bayangan ke elemen. Jadi langsung aja aku contohin, aku bikin style 1 namanya style kotak. Aku kasih width-nya 100 pixel, height-nya 100 pixel, border solid 1 pixel, terus background color yellow misalnya, terus aku implementasiin bikin elemen kotak, save dan refresh, hasilnya kayak begini. Nah, ini kan kotak kita, jadi kita akan coba menggunakan box shadow untuk memberikan efek bayangan ke sini. Jadi minimal sintaks untuk box shadow itu kayak begini teman-teman, box under dash shadow. Nah, jadi minimalnya kita bisa kasih 10 pixel, 10 pixel. Nah, ini tes aja dulu ya. Ketika aku save, maka akan ada efek bayangannya nih. Tuh, jadi ada bayangan kan? Nah, sekarang saatnya penjelasan. Aku bikin komen aja di sini. Jadi, dengan adanya box shadow yang mempunyai nilai 10 pixel ini artinya itu 10 pixel yang pertama ini namanya offset terhadap sumbu X, sedangkan yang kedua ini namanya offset terhadap sumbu Y. Nah, teman-teman tahu kan kalau misalnya teman-teman udah pernah belajar matematika, pasti udah pernah sumbu X itu yang ke kanan sama ke kiri horizontal, sedangkan sumbu Y itu yang ke atas sampai ke bawah, itu namanya vertikal. Nah, kalau offset X ini benar, kalau dia nilainya positif dia ke kanan, sedangkan offset Y ini kebalik. Seharusnya kan sebenarnya kalau di matematika kan kalau yang positif itu kan ke atas kan kalau sumbu Y. Nah, kalau di sini offset Y itu positif dia ke bawah, negatif ke atas. Nah, makanya ini offset X benar ke kanan, tapi ketika offset Y yang 10 px dia ke bawah, bukan ke atas. Coba kita ganti jadi min 10 px, save, hasilnya dia ke atas jadinya. Nah, itu yang harus teman-teman ingat ya, offset Y ini kebalikannya, positif ke bawah, negatif ke atas. Oke, cukup untuk ini, aku back dulu biar jadi tetap segini. Save, refresh. Nah, udah kayak begini. Terus sebenarnya nilai dari box shadow ini nggak cuman offset X, offset Y aja teman-teman, kita bisa nambahin colornya. Jadi misalnya aku kasih warna bayangannya red. Jadi ini aku aku kasih shadow color. Nah, jadi kita nggak cuman bisa hitam aja, kita bisa ganti. Misalnya aku kasih bayangannya green, save, refresh. Nah, jadi deh bayangan kita warna hijau. Oke teman-teman, jadi udah jelas ya, bukan cuma offset X, offset Y, kita juga bisa kasih shadow color, atau kita bisa mewarnain bayangannya mau jadi warna apa, jadi nggak cuma hitam. Jadi kalau mau dikasih, aku bakal ngubah gini, abu-abu, save, refresh. Nah, ini teman-teman. Nah, tadi kan aku contohin tadi nih nilai apa namanya, exact nih, green. Kita juga bisa tadi pakai RGBA, nilainya mau berapa, misalnya 0,0,0, terus koma, kalau 1 kan dia jadinya hitam nih. Nah, sorry belum di save, refresh. Nah, jadinya hitam. Jadi aku mau kasih 0,5 biar dia jadi abu-abu, bisa juga. Oke, jelas ya teman-teman, ini offset X, offset Y, sama warna bayangan. Ternyata ada lagi, nggak cuma 3 ini doang, kita masih bisa ngasih tingkat blurnya. Jadi kalau kita kasih blur di mana ya, di sini blur, jadi dengan nilai satuan juga. Misalnya aku mau kasih nilai blurnya 5 pixel. Nah, teman-teman lihat ini kan nilainya nggak blur ya, pekat dia. Ketika aku save dan aku refresh, nah ngeblur kan bayangannya. Coba aku undo dulu, aku save, ini nggak ngeblur. Ketika aku kasih nilai blurnya, save, dia jadi ngeblur.
Oke teman-teman, kita udah tahu ada value baru lagi, ada offset X, offset Y, sama color. Ternyata nambah lagi bisa blur. Udah cukup? Belum. Masih ada lagi ternyata. Jadi setelah blur ini ada yang namanya spread atau menyebar gitu bayangannya. Jadi aku langsung aja, ini kan X, Y, blur. Jadi kita kasih nilai misalnya 5px blur. 5px spread, save, refresh. Nah, dia menyebar. Jadi makin besar ini, makin besar nilai spreadnya, makin besar juga dia nyebarin bayangannya tuh, makin lebar kan. Nih coba aja jadi 80 pixel, pasti jadi gede banget tuh bayangannya. Jadi itu ya teman-teman, inti dari spread itu 80 pixel, jadi nggak mungkin bayangan kayak gini nggak bagus. 1 pixel. Oke, cukup. Kayaknya begitu aja teman-teman tentang Boxido. Jadi nilai yang bisa kita kasih untuk Boxido ini ada offset X, offset Y, ada blur, ada spread, ada shadow color. Kalau mau dibuang salah satunya nggak masalah tuh. Kalau misalnya nggak mau pakai warna juga nggak masalah, dia bakal balik ke nilai defaultnya yaitu warna hitam. Oke teman-teman, cukup segini aja ya tentang Boxido. Aku nggak mau ngotak-ngatik, coba-coba posisinya, tukar-tukar posisinya. Itu bakal bikin video kita panjang banget. Teman-teman bisa coba sendiri aja, tukar-tukar posisinya bakal ngefek atau enggak. Oke teman-teman, itu aja untuk video kali ini. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.